Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita tercinta Syekh Jati Channel. Pada tema video kali ini yang berjudul baik vs buruk atau baik dan buruk. Dan ini sangat penting bagi kita semua, bagi manusia khususnya di dalam menjalani hidup manusia, di dalam menjalani hidup di dunia. Manusia yang tidak tahu akan kebaikan ataupun keburukan, maka orang itu akan semakin terjerumus, cenderung menghalalkan segala cara. Di dalam poin-poin yang kami akan bahas di dalam video ini tidak sekedar ataupun tidak mungkin ini menyimpang dari kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya baik dan buruk itu sudah ada landasan dasarnya dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 17, dan sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Jadi setiap manusia mungkin tidak diwahyukan Al-Quran, namun setiap umat atau manusia harus mendengar Al-Quran itu. Sebagaimana sesungguhnya isi Al-Quran itu adalah 3 ajaran, yaitu keimanan, akhlak, dan budi pekerti, serta tentang pergaulan hidup sehari-hari antara manusia dengan manusia yang lain, serta antara manusia dengan alam sekitarnya. Bahkan sebagian ulama yang lain berpendapat Al-Quran itu berisi 2 peraturan pokok. Peraturan yang pertama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Peraturan yang kedua mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta alam jagat raya ini. Kenapa tidak saya singgung firman-firman Allah? Karena sangat banyak sekali yang bersinggungan dengan baik dan buruk. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sendiri pokok-pokoknya intinya adalah keimanan serta kesempurnaan akhlak dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Inti yang kedua, niat jadi dasar dari perilaku atau budi manusia yang dianggap baik ataupun buruk. Tidak mungkin manusia itu bisa memberikan kontribusi yang sangat bersimpangan dari 2 perilaku tersebut, yaitu baik versus buruk. Sesungguhnya manusia bisa dilihat baik dan buruknya itu dari hatinya, bukan casingnya. Jadi ketika kita mau berbuat baik tetapi niat dasar kita buruk, itu akan terlihat, itu akan sangat jelas, nampak sekali. Jadi tidak ikhlas. Ataupun sebaliknya, ketika kita ingin berbuat jahat tetapi niat kita baik, kita akan tidak tega, kita tidak mungkin bisa melakukannya. Jadi kalau itu dia jahat, ya jahat, niatnya memang jahat. Kalau dia itu baik, berarti niatnya memang baik. Jadi tidak bisa tercampur, tidak bisa dicampur-campur. Pokok yang terakhir yaitu hakikat.
hakikat baik dan buruk itu tidak bisa bersatu. Tidak mungkin kita bisa terlepas dari pandangan Tuhan. Apapun bentuk perilaku kita, Tuhan tahu. Apapun bentuk yang kita lakukan, Tuhan mengerti. Jadi Tuhan akan sudah mampu, sudah bisa tahu kemana arah tujuan kita, baik ataupun buruk. Walaupun kita tutup-tutupi, kebaikan itu tetap saja kalau memang niat kita buruk, pasti itu buruk. Kalaupun buruk kita tutup-tutupi, tetap kalau memang hati kita baik, tetap baik. Jadi tidak mungkin kita bisa menghilangkan kebaikan dan keburukan bersama-sama ataupun mengemas kebaikan dan keburukan bersama-sama pula. Jadi kita tidak akan lagi dianggap teman kalau hari ini kita baik dengan teman kita, tetapi sejam kemudian kita buruk kepada teman kita. Jadi tidak mungkin teman kita akan menerima hal itu. Sama juga dengan Tuhan. Tidak mungkin kita diterima amal ibadah kita kalau niat kita tidak tulus hanya karena Tuhan. Banyak orang-orang yang terjerumus ke makam, ke punden, tetapi backgroundnya berziarah. Tapi sesungguhnya hati kecilnya ada tujuan yang lain, tidak karena Allah. Ada tujuan-tujuan untuk duniawi, untuk kelarisan perdagangan, untuk kemudahan penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi dua background tersebut baik dan buruk tidak bisa dicampur atau bersatu. Dan yang pasti tidaklah mungkin kita mendapatkan apa-apa dari percampuran baik dan buruk. Kalau buruk-buruk sekalian, kalau baik-baik sekalian. Di dalam ilmu matematika pun min dengan plus itu pasti min. Tidak mungkin plus. Atau plus dengan plus tetap plus, min dengan min justru terjadinya plus. Jadi orang yang mencampur adukkan baik dan buruk, dia akan semakin menjauh dari ketuhanan. Kalau kita ikhlas, ikhlas saja, tidak perlu embel-embel, tidak perlu tameng. Kebanyakan dari manusia dari zaman-zaman akhir ini adalah untuk kemauannya sendiri, untuk tujuannya sendiri, tapi dia berkedok pada agama. Namun sesungguhnya segala sesuatu kembali kepada diri kita dan Tuhan Maha tahu apa yang kita mau, apa yang kita niatkan. Jadi kesimpulannya baik versus buruk itu sangat lazim terjadi di masyarakat. Nah, namun itu tidak menjadikan diri kita bertambah baik ketika baik buruk kita campur. Ketika kita harus belajar tauhid itu kita ambil yang baik-baik saja, yang buruk kita tinggalkan. Tidak mungkin kita menyembuhkan orang dengan ayat-ayat Allah, tidak mungkin. Karena sesungguhnya ayat-ayat Allah itu hanya untuk memperkuat iman. Sedangkan kesembuhan itu miliknya Allah. Jadi ketika kita menjalankan ibadah sholat malam, kita tidak mungkin bertujuan untuk tujuan dunia. Karena sesungguhnya sholat malam itu untuk mendekatkan diri. Jadi masih banyak orang-orang di luar sana yang mencampur adukkan tujuan baik dan buruknya itu. Jadi sangat jelas kesimpulannya baik dan buruk tidak bisa dicampur aduk.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.